Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mendapatkan ilmu yang mungkin bisa kita terapkan, dan itu sebuah ilmu yang sangat-sangat kita nantikan. Jurus itu ada yang bisa kita terapkan di pembelajaran sehingga nanti kita menjadi semakin lebih baik. Dan berikutnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Emi Yuslia SPD. Mohon waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya diberi amanah sama BPDDK Jatim untuk pendampingan, salah satunya Pak Adi. Jadi bertanya-tanya, itu kan ilmunya BK. Seperti saya Mas kemarin kan ngasih materi ke Kapasda. Kapasda nanti juga kalau sudah lulus destinasi ke Bapak Ibu guru, baik BK, BK sama guru SD. Saya jelaskan kenapa kok Bapak Ibu guru dikumpulkan. Salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai bahkan ya dari semua Bapak Ibu guru mapol apapun itu, karena nanti bisa diterapkan saat pembelajaran dan sebagainya. Ini kebetulan saya nanti akan menyampaikan dua jurus Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kenali potensi, dan yang kedua adalah mengelola emosi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Monggo Pak Anto. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, saya nanti akan menyampaikan dua jurus di Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi. Kenapa kok kita perlu mengenali potensi murid-murid kita atau peserta didik kita? Karena masya Allah sekali di Bapak Ibu, kita setiap manusia itu diciptakan dengan kemampuan, potensi, dan keahlian yang berbeda-beda. Jadi kalau misal ibarat membahas atau membicarakan tentang potensi manusia itu sepertinya tidak ada habisnya, karena setiap individu itu bisa berkembang, gitu ya Bapak Ibu. Terus nanti pada materi kenali potensi itu ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu gaya belajar. Yang kedua adalah mengenali 8 kecerdasan majmuk menurut Gardner. Yang keempat adalah mengenali bakat minat ataupun tipe kepribadian berdasarkan tes Riasek, gitu ya Bapak. Bapak Ibu, untuk mengetahui gaya belajar sekarang itu sangat mudah sekali ya, karena banyak platform digital yang menyediakan tes online untuk mengetahui gaya belajar setiap Bapak Ibu. Kalau sudah bisa dibuka, bisa langsung ikuti tes, langsung lanjut next, langsung mulai sekarang. Kinesthetic visual auditory. Presentasinya yaitu 30% visual, 30% auditory, 40% kinesthetic. Karena setiap siswa, setiap murid pasti punya kemampuan atau tipe gaya belajar yang tidak sama ya Bapak Ibu. Itu nanti kalau Bapak Ibu bisa mengetahui tipe gaya belajarnya apa dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tipe gaya belajarnya setiap siswa atau setiap murid itu. Jadi nanti akan lebih mudah menyerap materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak sama pemberian materinya, mungkin temanya sama tapi mungkin ada yang disesuaikan dengan gaya belajar visual, auditori, atau mungkin kinestetik seperti itu. Lanjut. Kecerdasan majmuk menurut Gardner. Apa sebenarnya kecerdasan majmuk menurut Gardner? Next, Oke, ada 8. Yang pertama adalah cerdas verbal linguistik. Jadi
bilang murid atau seseorang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik biasanya mungkin public speakingnya bagus. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini biasanya kemampuan bersosialnya baik, memiliki rasa empati yang tinggi pada sesama atau pada teman. Akhirnya Bapak Ibu, visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial atau ruang. Hasilnya L sama B, logika matematika visual spasial. Logika matematikanya 100%, spasialnya 100%. Sesuai dengan mata pelajaran yang diambil ya, matematika, Reda. Orangnya sangat matematis sekali. Mengenai potensi karir masa depan Bapak Ibu. Jadi 3 komponen tadi, gaya belajar, 8 kecerdasan majmuk menurut Gardner tadi, sama mengenali potensi karir masa depan ini berhubungan. Yang pertama adalah R, yaitu realistik. I adalah investigatif, A-nya adalah artistik, S-nya sosial, E-nya enterprising, dan yang C adalah kompetitif. Contoh karirnya itu biasanya tipe kepribadian artistik ini terjun di dunia seni, desain grafis, musisi, pelukis, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah sosial, yaitu tipe kepribadian ini cenderung lebih tertarik dengan pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan banyak orang. Ya, jadi siswa atau orang yang mempunyai tipe kepribadian ini biasanya suka bersosialisasi. Ya. Nah, muncul 2 tipe kepribadian, sosial artistik. Coba persentasenya bawah. Ini yang sosial, ya. Cocok sekali ya Bapak Ibu, karena Pak Antok sangat ramah sekali ya di sekolah itu. Yaitu setiap ada orang selalu ini. Jadi tes seperti ini hasilnya valid atau tidak itu tergantung kita mengerjakannya ya. Selanjutnya adalah mengelola emosi Bapak Ibu. Kenapa penting? Kira-kira kenapa? Itu dari siapa ini? Bukan Renita juga. Bu kenapa Bu kok di pembelajaran kelas kita penting mengelola? Masalah yang timbul di kelas. Nah, seperti tadi dengan jelaskan apabila anak ada yang tidak bisa gaya belajarnya itu kinestetik, terus kita kan terbiasa di sini menjelaskannya melalui. Kita akan membahas tentang sosial emosional learning dan PMC kuadrat. Ini akan ada penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini tidak asing dengan sosial emosional. Bu Evina, ini langsung disopir ya, tidak di masing-masing atau? Perjalanan jauh. Pinjam punya anak, kemudian saya jelaskan di depan menggunakan punya anak. Jadi ya mengalir saja Pak. Sesuai dengan ini ya, profesinya guru agama. Sangat takwa dan tawakal ya. Yang pertama self awareness ataupun kesadaran diri ya, kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, nilai yang mengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Awareness yang baik otomatis dan juga siswa-siswi kita mempunyai kepedulian sosial ini yang baik, otomatis tidak akan terjadi perpecahan di antara mereka. Yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan memecahkan masalah yang terjadi di kelas, dan lingkungan sekolah akan membantu guru dan murid untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan dengan tepat. Untuk mengidentifikasi emosi Bapak Ibu bisa mengenali peta konsep atau peta emosi ya Bapak Ibu. Kalau misal posisinya gini, otomatis otak kita mengendalikan emosi kita. Tapi MC kuadrat atau singkatan dari empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry merupakan kerangka kerja dalam pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan orang lain. Mengelola emosi tadi ada 2 poin penting, yaitu sosial emosional learning, dan yang terakhir adalah EMC kuadrat. Nah,
selama saya mengajar di kelas itu saya nggak pernah menerapkan gaya belajar. Diterima dengan tipe gaya belajar yang visual. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya saya maaf. Nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Saya kiri, saya kembalikan Pak Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbagi praktik baik ini merupakan sebuah gerakan kolektif untuk memastikan setiap murid tidak hanya cerdas secara akademik, juga memastikan murid tumbuh dengan pribadi yang tangguh, stabil secara emosi dan berkarakter yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minta dokumentasi foto sebentar di sini.